Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Delniangsyah dengan NIM A111-21020 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu mengenai 3 hal, yaitu yang pertama adalah tentang teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow serta contoh kasusnya. Yang kedua adalah teori kepribadian manusia menurut Sigmund Freud. Dan yang terakhir adalah tentang perbedaan antara teori kepribadian manusia menurut Abraham Maslow dan Sigmund Freud. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Jadi teori ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan kepribadian. Selain itu, teori ini mempunyai 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisik atau fisiologis, yang kedua kebutuhan akan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. 1. Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tingkatannya terendah dalam hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan ini juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu seperti makan, air, tidur, dan tempat tinggal. Selain itu, ada yang kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi, maka individu mencari rasa keamanan dan stabilitas. Hal ini mencakup kebutuhan akan tempat tinggal yang aman, pekerjaan yang stabil, dan kebebasan dari ancaman fisik atau psikologis. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial ini melibatkan keinginan individu untuk memiliki hubungan yang bermakna dan bisa berinteraksi sosial. Hal ini mencakup berbagai hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas, serta teman-teman yang lain. Selain itu, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan ini mencakup keinginan individu atau seseorang untuk dihargai, diakui, serta dihormati oleh orang lain. Sebab hal ini mencakup kebutuhan akan prestasi, penghargaan, dan reputasi oleh seorang individu. Selain itu, ada pun kebutuhan yang kelima yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Pada tingkat paling tinggi dalam hierarki kebutuhan, menurut Maslow, berbicara tentang kebutuhan aktualisasi diri, hal ini adalah dorongan manusia untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi yang terbaik dari diri mereka sendiri. Adapun contoh kasusnya yaitu misalnya ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang memiliki tekad atau ambisi yang kuat untuk menjadi seorang penulis yang terkenal, di mana dia merasa terdorong atau termotivasi untuk mengekspresikan kreativitasnya melalui tulisan dan ingin mencapai tujuan tersebut atau keberhasilan tersebut dalam karir menulisnya. Hal ini menurut Abraham Maslow merupakan aktualisasi diri. Sedangkan aktualisasi diri itu sendiri adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, di mana individu mencapai potensi penuh mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Contoh ini menunjukkan bagaimana teori kepribadian humanistik Maslow dapat diterapkan dalam konteks pengembangan diri seseorang, di mana individu berusaha untuk mencapai aktualisasi diri melalui pengejaran tujuan. Yang kedua adalah teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Setiap struktur kepribadian masing-masing mempunyai peran dalam mengatur perilaku dan mempengaruhi pemikiran serta tindakan individu.
Menurut teori kepribadian Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri atas 3 unsur atau 3 struktur yang utama, yaitu ID, ego, dan superego. Yang pertama ada ID. ID ini adalah kepribadian yang berkaitan dengan naluri dan keinginan. Serta ID ini berfungsi di tingkat bawah sadar dan mencoba memenuhi keinginan dasar individu seperti makan, tidur, dan lain-lain. Adapun contoh kasusnya adalah ketika seseorang merasa lapar dan tanpa pikir panjang langsung mengambil makanan dari kulkas atau meja makan untuk memuaskan keinginan tersebut. Yang kedua ada ego. Ego ini adalah struktur kepribadian yang bertindak sebagai perantara antara ID dan realitas eksternal. Maksudnya ego ini berkembang sebagai respon terhadap dunia luar yang bertujuan untuk memenuhi keinginan ID dengan cara yang realistis dan sosial. Ego ini beroperasi berdasarkan prinsip realitas, yaitu dengan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan sebelum mengambil keputusan. Adapun contoh kasusnya adalah ketika seseorang ingin membeli barang mewah yang mahal, tetapi ego inilah yang mengingatkan bahwa seseorang itu harus mengatur keuangan secara bijak dan dengan mempertimbangkan prioritas atau kebutuhan yang lainnya. Selain itu, yang terakhir adalah yang ketiga adalah superego. Superego ini adalah kepribadian yang memiliki atau mewakili norma-norma sosial dan nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam diri seorang individu oleh lingkungan sosial, terutama oleh orang tua dan otoritas yang lainnya. Superego ini bertindak sebagai pengawas internal dan berfungsi sebagai untuk mengontrol perilaku berdasarkan standar moral dan etika. Salah satu contoh kasusnya yaitu ketika seseorang merasa bersalah setelah berbohong kepada orang lain, karena superego ini menegaskan bahwa kebohongan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut. Selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan teori kepribadian Sigmund Freud dan Abraham Maslow. Adapun perbedaan yang mendasar dari kedua teori kepribadian tersebut, yang pertama adalah teori kepribadian Sigmund Freud berfokus pada aspek-aspek yang tak sadar dari kepribadian, norma sosial, dan peran pengalaman masa kanak-kanak dalam pembentukan kepribadian. Sementara itu, teori kepribadian Maslow berfokus pada potensi penuh manusia untuk pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. Maslow lebih memperhatikan aspek positif dan potensi individu. Perbedaan yang kedua adalah teori Sigmund Freud menggambarkan kepribadian sebagai terdiri dari 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego yang berinteraksi satu sama lain. Sedangkan menurut Abraham Maslow, teori tersebut menggunakan konsep hierarki kebutuhan untuk menggambarkan perkembangan dan pemenuhan diri manusia. Selain itu, perbedaan yang ketiga adalah teori Sigmund Freud berpendapat bahwa dorongan utama dalam kepribadian manusia adalah insting biologis dan energi psikis yang tidak sadar. Sedangkan menurut Abraham Maslow, percaya bahwa dorongan utama adalah aktualisasi diri, yaitu keinginan manusia untuk mencapai potensi maksimal. Perbedaan yang keempat adalah teori kepribadian Sigmund Freud menganggap bahwa manusia sebagai makhluk yang dikendalikan oleh naluri dan dorongan-dorongan tak sadar yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Sedangkan menurut Abraham Maslow, teorinya melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan inheren untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Serta perbedaan yang kelima, yang terakhir adalah teori kepribadian Freud atau Sigmund Freud lebih didasarkan pada studi kasus klinis, pengamatan, dan interpretasi
psikoanalisis, sedangkan teori kepribadian Abraham Maslow memiliki dasar empiris dalam pengamatan manusia, serta pendekatannya lebih subjektif dan berfokus pada pengalaman individu. Demikian penjelasan materi tentang teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow dan teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Untuk itu, saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.